Navita Ramawati, NIM 19041344 dari kelas IPS 2019A. Di video kali ini saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran inti untuk memenuhi tugas mata kuliah, keterampilan mengajar, dan pembelajaran mikro. Terima kasih, selamat menonton. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, sekarang buka bukunya halaman 42 terlebih dahulu. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, lalu syarat-syarat interaksi sosial, faktor pendorong interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, sebelum kita mulai, Ibu Guru mau tanya dulu, kenapa sih kita harus belajar tentang interaksi sosial? Saya, Bu. Ya, gimana? Karena dapat memahami cara berperilaku yang baik. Iya, betul sekali. Nah, kenapa kita harus belajar interaksi sosial? Karena tanpa kita sadari, interaksi sosial itu mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan kita, di mana kita akan dalam kehidupan kita akan bermasyarakat atau berkelompok terhadap sesama manusia. Nah, dengan adanya pelajaran interaksi sosial ini, diharapkan kita dapat berinteraksi sosial dengan baik kepada sesama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pengertian sosial. Apa sih itu pengertian interaksi sosial? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, gimana? Hubungan timbul dari antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Ya, betul sekali. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok dan antar kelompok. Jadi, pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, dalam interaksi sosial ini sendiri itu terdapat pola-pola interaksi sosial. Yang pertama apa? Coba dilihat bukunya. Interaksi sosial antar individu. Ya. Yang pertama, interaksi sosial antar individu. Maksud dari interaksi sosial antar individu itu seperti halnya ketika ibu guru berbicara dengan siapa namanya? Ya, Ainun. Cuma berdua, itu namanya interaksi sosial antar individu. Lalu yang kedua apa? Interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Nah, interaksi sosial antara individu dengan kelompok itu contohnya ketika ibu guru berbicara dengan kalian dan kalian juga memberi respon terhadap apa yang ibu sampaikan. Lalu yang ketiga apa? Interaksi sosial antar kelompok. Contohnya ketika dua keluarga itu saling berbicara, misalnya gini, misal ada mempelai pria itu dengan keluarganya datang ke rumah mempelai wanita, dan mempelai wanita itu juga menyambut kedatangan mempelai pria beserta keluarganya. Nah, nanti
Di situ kan akan membicarakan tentang tanggal pernikahan atau hari pernikahan. Nah, di situ nanti akan terjadi interaksi sosial antar kelompok. Kita akan bahas tentang syarat-syarat interaksi sosial. Nah, syarat yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial sendiri adalah bertemunya dua pihak, baik secara non fisik ataupun secara fisik. Nah, maksudnya secara non fisik ini adalah secara tidak langsung. Dan secara fisik artinya secara langsung. Lalu syarat yang kedua adalah adanya komunikasi sosial. Nah, pada syarat ini akan terjadi penyampaian pesan kepada seseorang. Nah, di dalam komunikasi sendiri ini terdapat 3 unsur, yaitu komunikator, lalu pesan, dan komunikan. Nah, komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan kepada seseorang. Lalu pesan sendiri ini adalah isi dari apa yang disampaikan seseorang dalam menyampaikan pesan. Lalu komunikan adalah orang yang menerima pesan. Jadi semisal ibu guru menyampaikan pesan kepada Mbak Ainun, berarti ibu guru termasuk komunikator atau komunikan? Komunikator. Ya, betul. Lalu kita lanjutkan lagi. Syarat yang ketiga adalah dilakukan dalam keadaan sadar. Jadi dalam interaksi sosial kita akan melakukannya secara sadar. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri interaksi sosial. Yaitu melibatkan lebih dari satu orang. Jadi kalau ibu guru bicara sendiri itu termasuk interaksi sosial apa tidak? Tidak. Ya, udah paham ya berarti? Lalu yang kedua, memiliki simbol. Nah, simbol di sini dimaksudkan hal-hal yang dapat dimengerti orang yang kita ajak bicara. Nah, dalam interaksi sosial, simbol sendiri itu terutama ada pada bahasa, di mana kita akan memberikan respon atau memberikan reaksi terhadap orang yang berbicara kepada kita dan kita paham akan bicara apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Lalu yang ketiga, memiliki dimensi waktu. Artinya hal ini dipengaruhi oleh faktor waktu yang menentukan aksi atau reaksi. Lalu kita akan belajar tentang faktor pendorong interaksi sosial. Pertama yaitu imitasi. Apa itu imitasi? Proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Ya, berarti imitasi adalah proses meniru seseorang atau kelompok orang yang kita sukai atau kita kagumi. Lalu yang kedua apa? Identifikasi. Apa itu identifikasi? Kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain.
Jadi identifikasi adalah proses meniru seseorang yang dikagumi itu secara sama persis atau identik. Contohnya ketika kalian mengagumi artis, kalian akan meniru secara detail apa yang digunakan, bagaimana bicara artis itu dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sugesti. Apa itu sugesti? Pengaruh yang dapat membedakan hati orang. Nah, sugesti ini adalah pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain tersebut terpengaruh dengan apa yang sudah diberikan pada orang lain tersebut tanpa berpikir secara kritis. Lalu yang keempat ada simpati. Apa itu simpati? Kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan tak ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Nah, ini contoh dari simpati itu adalah ketika ada teman kalian yang juara kelas atau menang lomba. Nah, kalian itu ikut senang terhadap apa yang sudah diperoleh teman kalian tersebut. Nah, yang kelima ini ada empati. Empati merupakan dimana seseorang itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, contohnya ketika kalian melihat seorang nenek yang mengemis di lampu merah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tanpa kalian sadari, kalian ikut meneteskan air mata karena ikut merasakan apa yang dirasakan nenek tersebut, dan kalian akan memberikan sedekah untuk. Lalu yang keenam ada motivasi. Nah, motivasi ini adalah suatu interaksi sosial yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kalian termotivasi untuk bekerja agar kalian itu hidupnya lebih enak dan lebih sukses gitu. Lanjutkan ke bentuk-bentuk interaksi. Nah, bentuk interaksi sosial yang pertama yaitu interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu proses sosial yang mengarah pada pola-pola positif. Contohnya yaitu kerjasama, lalu ada akomodasi, lalu ada asimilasi, dan akulturasi. Nah, interaksi sosial yang bersifat asosiatif ini intinya kalian kata kunci dari asosiatif ini adalah kerjasama yang bersifat positif, atau membangun, pokoknya seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Lalu yang kedua adalah interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yaitu proses sosial yang mengarah pada pola-pola pertentangan. Nah, contoh dari interaksi ini yaitu persaingan, lalu ada pertikaian, lalu ada kontravensi. Nah, kata kunci dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif ini adalah di mana interaksi sosialnya itu bersifat negatif ya, atau konflik, menimbulkan konflik. Yaitu contohnya persaingan, pertikaian, dan kontravensi. Nah, setelah kita mempelajari interaksi sosial ini, diharapkan kalian dapat berinteraksi sosial dengan baik. Nah, sebelum kita menutup
pelajaran kalian catat dulu apa yang sudah dijelaskan di buku tulis kalian masing-masing. Oke? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.